Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-93, 20 April 2023, dengan topik Gereja Anu berada di luar tubuh Kristus. Gereja Anu berada di luar tubuh Kristus. Kita awali pembahasan perihal di luar tubuh Kristus dari cakupan perorangan atau individual scope lebih dulu. Nanti kita beranjak ke cakupan yang lebih besar, yaitu scope komunitas Kristen atau sebuah gereja mengapa bisa berada di luar tubuh Kristus. Seluruh orang Kristen, denominasi apapun mereka, di hadapan Tuhan merupakan suatu jemaat yang besar, di mana para anggota jemaat ini terikat satu sama lain secara rohani menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi, menurut ayat di atas, kita semua, bangsa apa saja, apapun status kita di dalam dunia ini, adalah anggota-anggota tubuh Kristus, di mana Tuhan Yesus adalah kepala tubuh rohani ini. Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Jadi, jika kita bertemu dengan orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen, bangsa apa saja dia, sepatutnya kita menyadari bahwa kita berada di dalam satu tubuh rohani dengan dia, yaitu tubuh Kristus. Ada 3 pokok bahasan kita. Pertama, tanda bahwa kita berada di dalam tubuh Kristus adalah apa saja. Kedua, Tuhan Yesus, Sang Kepala Tubuh, sudah memberi teladan turut menderita. 3, praktik kita sebagai anggota tubuh Kristus. Kita mulai dari pokok bahasan kita yang pertama. Tanda bahwa kita berada di dalam tubuh Kristus adalah 1, saling memperhatikan di antara para anggota tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 24. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, yaitu tubuh Kristus, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda-beda itu saling memperhatikan. Tanda nomor 2 bahwa kita berada di dalam tubuh Kristus adalah adanya kebersamaan di antara para anggota tubuh Kristus, baik di dalam penderitaan maupun di dalam sukacita. 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Itulah ciri kedua. Kita rasakan arti ayat ini berkata, jika satu anggota menderita, otomatis semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, otomatis semua anggota turut bersukacita. Jika kita sakit gigi, maka anggota tubuh kita yang lain secara otomatis turut merasakan sakit.
Mereka tidak usah disuruh merasa sakit, tapi otomatis merasa sakit. Demikian pula di dalam tubuh Kristus. Jika satu anggota menderita, maka seharusnya otomatis semua anggota turut merasakan menderita. Mereka seharusnya tidak usah disuruh-suruh turut menderita. Jika ada orang Kristen yang tidak otomatis merasakan penderitaan sesama orang Kristen, sesungguhnya dia tidak berada di dalam satu tubuh Kristus. Dia menjadi anggota tubuh yang lain. Mengapa bisa demikian? Sebab Kristus sebagai kepala sudah memberi contoh bagaimana tandanya berada di dalam satu tubuh Kristus. Pokok bahasan kedua, Tuhan Yesus sang kepala tubuh sudah memberi teladan turut menderita. Tanpa sepengetahuan kita, Tuhan Yesus selaku kepala tubuh telah memberikan contoh turut menderita bersama para anggota tubuh Kristus. Kapan? Yaitu ketika para pengikut Tuhan Yesus dianiaya oleh Saulus tidak lama setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mereka dianiaya oleh Saulus. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. 2. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, mengelilingi Saulus. 4, ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan seterusnya kisah yang sudah sangat terkenal ini, sampai Saulus berubah menjadi Rasul Paulus. Rasul Paulus sudah mengalami sendiri persekutuan di dalam tubuh Kristus ini. Antara dia sebagai anggota tubuh Kristus dengan Tuhan Yesus sebagai kepala tubuh. Sudah merasakan. Itulah sebabnya Rasul Paulus bisa menulis surat 1 Korintus 12 tentang tubuh Kristus yang terdiri dari Yesus Kristus sebagai kepala tubuh dan orang-orang Kristen adalah anggota-anggotanya. 3. Praktik kita sebagai anggota tubuh Kristus. Kita memang mengasihi sesama manusia pada umumnya di atas muka bumi ini. Tetapi kali ini kita berbicara tentang mengasihi antara sesama orang Kristen. Di dalam konteks satu tubuh Kristus, kita harus saling memperhatikan. Jika kita mengetahui ada satu orang Kristen yang menderita di dalam gereja di mana kita digembalakan, atau walaupun dia berasal dari gereja lain, atau bangsa lain, atau bahkan di negara lain pula, kita tahu dia sedang menderita dalam hal apa saja, kita seharusnya secara otomatis turut menderita. Karena itulah kodrat tubuh Kristus. Jika kita tidak turut merasakan penderitaan sesama anggota tubuh Kristus, maka sesungguhnya kita berada di luar tubuh Kristus. Kita berada di dalam tubuh yang lain. Seandainya si A sedang sakit gigi, lalu datang
lah si B kepada si A. Tidak mungkin dia akan berkata kepada A, aku kok tidak merasakan sakit gigi juga. Aku tidak merasakan sakitmu. Tidak mungkin si B akan berkata begitu. Tentu saja, sebab si A dan si B memang berada di dalam tubuh yang berbeda. Tubuh A dan tubuh B. Jadi B tidak merasakan sakitnya A. Jika kita menyatakan bahwa diri kita adalah orang Kristen, seharusnya kita otomatis turut merasakan menderita atau mau turut menderita jika kita melihat ada satu anggota tubuh Kristus yang sedang menderita oleh sebab pendengarannya cacat permanen akibat efek samping suntikan kina oleh dokter saat dia terjangkit malaria. Sehingga dia tidak bisa tahan dengan volume sound system yang besar di dalam acara pujian dan penyembahan di dalam gereja. Langkah awal turut menderita adalah terjadi di dalam hati. Pertama sekali di hati gembala sidang. Selanjutnya majelis gereja. Kemudian seluruh anggota jemaat yang tentunya telah diajar prinsip satu tubuh Kristus ini oleh gembala sidang jemaat. Dengan kesadaran satu tubuh Kristus, kemudian seluruh sidang jemaat berniat mau taat firman Tuhan untuk turut menderita bersama satu orang jemaat yang sedang menderita itu. Maka gembala beserta seluruh majelis gereja mengajak seluruh jemaat turut menderita bersama dengan saudara itu mencari solusi. Penolakan untuk turut menderita dengan menggunakan aneka ragam dalih. Sesungguhnya secara sadar atau tidak sadar, orang itu sedang menempatkan diri di luar tubuh Kristus. Di tubuh Kristus, dia di luar. Orang itu bukan anggota tubuh Kristus. Jika ada gereja yang tidak melakukan serta mengajarkan prinsip tubuh Kristus kepadanya, yaitu satu, prinsipnya Tuhan Yesus selaku kepala tubuh turut menderita jika ada anggota yang mengalami penderitaan. Yesus Kristus turut menderita ketika salah satu atau kita tubuhnya yang mengalami penderitaan. Kedua, semua anggota tubuh Kristus turut menderita pada saat ada anggota yang mengalami penderitaan. Maka sesungguhnya gereja itu tidak berada di dalam tubuh Kristus. Ini skop yang lebih luas. Tubuh Kristus, gereja ini berada di luar. Entah tubuh siapa. Apa akibatnya? Paling kurang gereja itu tentunya beserta seluruh jemaatnya tidak berada di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus selaku kepala tubuh. Kalau saya tidak mau masuk gereja itu. Tidak mau. Ya. Saya mau gereja yang ada di bawahnya Tuhan Yesus. Rasa aman. Rasa aman. Karena Tuhan Yesus sebagai kepala tubuh turut merasakan penderitaan kita secara individual. Menderita keuangan, menderita sakit, menderita apa. Beliau turut merasakan penderitaan itu. Kan sudah terjadi di Kisah Para Rasul pasal 9 tadi. Bahwa Saulus menganiaya sidang jemaat atau pengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus langsung tangani Saulus. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Jadi sidang jemaat dianiaya. Yang merasa itu Tuhan Yesus yang tinggal di sorga setelah naik ke sorga. Mari kita bertobat mulai sekarang. Mari kita tempatkan diri kita,
gereja kita ke dalam tubuh Kristus. Gereja kita ke dalam tubuh Kristus. Jika kita mengalami suatu penderitaan, maka Tuhan Yesus selaku kepala tubuh turut menderita bersama kita. Sudah terbukti, Tuhan Yesus menderita, merasakan aniaya Saulus. Sampai Saulus dipegang jam menjadi Rasul Paulus dengan prosesnya. Butalah ini itu. Murid-murid yang lain ketakutan, kedatangan ini penganiaya, sekarang menjadi murid. Menjadi rasul. Tuhan Yesus sudah nyatakan ini. Mengapa kita tidak bisa meniru? Mengapa kita tidak mau berada di dalam tubuh Kristus? Enak. Jika kita mengalami suatu penderitaan, maka seluruh anggota jemaat saling turut menderita. Saling turut menderita. Situ menderita, kita turut. Sini menderita, sana turut menderita. Atau kita saling mengasihi. Betapa indahnya kekristenan kita di pemandangan orang non-Kristen. Oh, begitu ya Kristen itu. Yohanes 13:34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Bentuk saling mengasihi ini tentunya saling turut menderita. Saling turut menderita. Sini menderita, di sana turut menderita. Di sana turut menderita, di sini turut menderita. Saling turut menderita. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Di mana? Kapan? Dengan menderita di kayu salib. Itulah bentuk atau wujud kasih itu, yaitu menderita untuk pihak yang lain. Tuhan Yesus menderita untuk pihak kita, umat manusia. Contohnya sudah ada. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tentunya yang dimaksud saling mengasihi adalah saling turut menderita. Dengan demikian semua orang akan tahu, semua orang seluruh dunia, bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah bahasan kita tentang topik gereja anu berada di luar tubuh Kristus. Gereja yang mana itu? Ya gereja yang tidak menempatkan Yesus Kristus sebagai kepala tubuh, dan gereja yang tidak menerapkan prinsip tubuh Kristus, yaitu jika satu orang menderita, semua anggota turut menderita. Kalau tidak melakukan itu, ya di gereja itu di luar tubuh Kristus. Sekian bahasan kita. Mari kita tempatkan gereja kita beserta seluruh sidang jemaat ke dalam tubuh Kristus dengan turut menderita. Jika ada satu anggota tubuh Kristus menderita, kita semua turut menderita. Mohon permisi jika ada kritik yang membangun, atau jika saya ditengarai sedang menyesatkan, silahkan kirim WhatsApp ke nomor HP saya 0852 9898 1948. Jika Bapak Ibu saudara-saudari diberkati, silakan tekan tombol subscribe, tekan tanda bel, kemudian jempol yang ke atas. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian beserta dengan keluarga. Amin.